Halo semuanya, ketemu lagi bareng Andre dari channel Makan Keliling. Ini episode terakhir di tahun 2020. Jadi aku bikin makan keliling YouTube Rewind 2020. Nah, di awal 2020 ini aku mulai dari sate kambing Tali Rosso. Jadi ini sate kambing yang pada saat itu belum terkenal banget. Terus famousnya tuh gara-gara aku lihat di Facebook satenya gede, langsung aku datengin ke sana. Dan ternyata di sana datangnya kepagian. Di Google tulisannya jam 9, ternyata bukan jam 10. Nah, masih ngantri, sama pada saat itu masih sepi banget. Ini nih, sate kambing Tali Rosso. Nah, ini ternyata masih kepagian, harusnya setengah 10, tapi tadi lihat di sosmed katanya jam 7. Jadi ini masih beres-beres di belakang, masih nyapu-nyapu. Apa Mas? Jadi kayak orang gaji barang. Nah, ini daging kambingnya, nggak cuma daging aja, ada ginjal, ada hati, ada paru, ada usus, pokoknya komplit, semua bagian dari kambingnya ada di sini. Nah, ini yang masih mentah, ini panjangnya hampir 1 lengan. Wah, sak lengan ki. Coba dah iki. Kacang lho Mas ya. Mana? Kon dene enggak mawon kok dilatih. Tahu pun setengah jam lah. Mungkin mboten nampa. Ini dagingnya cobain dulu. Wah, kalau tadi dagingnya fresh, terus daging kambingnya juga mereka potong sendiri, jadi bukan dari jagal. Di sini juga sebagai jagalnya juga. Nah, nih cobain dagingnya dulu. Nah, ini bumbunya manis banget. Kalau kamu nih enak tenan. Jadi dagingnya itu juga empuk. Lagi ya, ini benar-benar enak. Nggak sia-sia dari Jogja ke sini. Pakai nasinya tambah cocok, tambah ilham ini sedikit. Tali Rosso itu excited banget, sekarang katanya sudah 41.000 per porsi. Terus sudah banyak banget yang ke sana. Antri berikutnya itu ke Shop Lekmin. Namanya Lekmin. Jadi pada saat plesetan penjualnya dari Korea karena Lekmin Yo. Ini nggak jual sop aja tapi soto, dan sotonya itu soto sapi yang enak, terus sopnya juga enak. Jadi favoritnya malah justru sopnya, bukan sotonya. Ini sudah sampai di tempatnya soto yang dari Korea. Wah, soto Lekmin Yo. Wah, bapaknya asli mana Pak? Oh, Gunung Kidul. Asli Gunung Kidul, bukan Korea ternyata. Korea Lekmin Ho, Lekmin Yo. Ini Lekmin tak. Ini soto sama sopnya udah datang, jadi sengaja pesen 2 karena mau cobain dua-duanya. Tapi tempatnya terbatas, jadi frame-nya juga terbatas. Tapi nggak apa-apa, yang penting bisa ngerasain. Nih, sotonya lihat ini. Cobain kuah sotonya dulu. Ini kuah sotonya ngaldu banget. Nah, sekarang cobain dagingnya. Nih, daging sapinya juga tebel-tebel. Ini daging sapinya empuk banget. Terus wah, pokoknya nyelakam ini sekiwir dagingnya dong. Nah, sekarang cobain sopnya. Nih, kentangnya, tomatnya. Dagingnya juga banyak, jadi dagingnya ini kimplah-kimplah.
Ini walaupun dari satu tungku, dari satu panci kuah, tapi yang soto sama yang sop rasanya beda setelah jadi dua menu ini. Kalau yang ini terasa apa ya? Kayak lebih ada santannya. Iya, tadi kayaknya yang ruang putih-putih itu santan. Ini jadi kayak ada santannya. Kalau yang ini lebih gurih. Kalau ini cuma kuahnya dari baskomnya dari pancinya tadi. Setelah COVID-nya agak mereda, pergi ke daerah Kalibawang. Kalibawang itu daerah mana sih? Kulon Progo ya, Kulon Progo. Ada nemu namanya wader. Wader itu kan awalnya aku kira cuma kecil-kecil segini, ternyata gede. Dan ternyata wader itu di sana di daerah Kalibawang namanya bader. Identik, bukan identik, sama. Wader sama dengan bader. Dan bader itu adalah tawes. Dan dimasak lunak sampai bisa dimakan dari kepala sampai ekor tanpa menyisakan tulang. Wah, ini juga luar biasa banget ya. Akhirnya ketemu juga hidden gem di Kulon Progo. Nih, ini masak apa namanya tadi? Wader. Jadi bayanganku wader itu kecil-kecil, wadernya gede. Tuh. Ini masaknya lama, jam-jaman, terus masih pakai apa? Kayu, masih pakai kayu bakar. Dan jumlahnya banyak tuh. Nih, lihatin ini wader. Jadi ikannya segini. Tuh, jadi kalau kalian yang bayangin wadernya ikan kecil-kecil kayak cetul, ya ini besar banget tuh. Dan ini tulang durinya duri lunak. Nah, langsung tak buka ya. Nih. Kelihatan kan? Tuh. Wah, katanya Pak Barli ini cicipin ininya dulu, cicipin wadernya dulu tanpa nasi. Nyala kami ini cicipin tenan mas. Nih, cobain durinya langsung. Ini durinya benar-benar lunak, empuk banget. Dan yang nggak suka makan ikan karena terganggu sama duri sama tulangnya, ini salah satu solusinya buat kalian. Jadi bener-bener empuk banget. Setelah dari Kulon Progo nekat ke Purworejo, ada sop yang terkenal banget, satu porsi cuma 10.000 aja, dan yang jual sudah sepuh banget. Namanya sop Pak Mami di Purworejo. Kula video angsal. Ya monggo. Saking pundi, Mas? Saking yo aja kula. Iki BKE jam pinten, Mbak? Jam 6. Oh, jam 6 pin BKE. Nggih. Oh, nggih. Oh, nggih. Niki nek sak porsi pinten, Mbak? Sedoso. Sedoso ya, Bu. Nggih. Niki pun dangu, Mbak, nang mriki. Sampun. Oh, iki tahun pinten ya, Mbak? Nggih, kalian ider rumiyin tahun swidak gangsal. Bapak lider. Mau bungkus. Iki. Nggih. Nek padang nak kedah sak piring, nek mriki rak mboten. Oh, nggih. Ini sudah di dalam, sudah pesen yang satu nasi sop. Jadi nasi sop itu, nasi sop ayamnya itu nasi pakai ayam, pakai kobis, kol, terus pakai apa? Soun sama ada brambang goreng. Kuahnya kayak, jadi kalau di Kebumen kayak bakso goyang lidah kuahnya. Sounnya, jadi kalau soun Purworejo, Kebumen, Jogja itu beda-beda. Ada apa ya, taste-nya itu yang bikin di kuahnya lain, kuahnya seger. Ini bergedilnya nggak dibikin bulat-bulat, biasanya kan bergedil dibikin estetik gitu ya. Kalau ini bergedilnya dibikin sak karep gitu ya. Potong ya bergedilnya ya nih. Tuh. Bergedilnya ya nggak bulat, nggak kotak, pokoknya
Nggih, matur nuwun. Ya tege kan nggih. Bergedalnya apa? Gurih. Iya. Nih, ayamnya bisa pesan terpisah. Ini ada rempelo ati, ada sayap, terus ada ini apa? Oh, dada. Paha ding nih, paha kanan nih. Ketoknya gede soalnya seneng bal-balan nih. Nih. Pinten? Mboten neca nggih Mas nggih. Napa? Mboten neca. Coba nek namung niku kuwae kirang panas apa Nggih, mboten kompor kok. Oh, ngangge napa, Mbak? Areng. Oh, areng. Nggih, niku pas mboten ngangah mbok menawi nggih. Nek kompor kan nggih. Areng nggih. Nggih lah niku oh nggih, dereng mengangah. Biasanya anu nggih, Mbak. Nggih. Dari Pak Mami ini langsung tembus ke Sego Penek. Sego Penek di pasar, aduh pasar apa namanya, pokoknya di Purworejo juga. Ini adanya di dalam pasar, dan ternyata yang aku beli itu penjual yang paling terkenal, paling laris. Pas waktu itu masih ada, jadi nggak kehabisan. Bu, niki Sego Penek niku artinya nopo? Aslinya nggih ayam, Nggih. tempe, tahu, Senes, gudeg senes nggih. sanes. Oh. Gorine pedes. Niki gorine pedas. Nggih. Niki disebut nyebutnya apa tuh, Bu? Nasi penek ngandul. Penak. Oh. Penek ngandul, Mas. Penak Ngandul. ngandul. Nggih. Oh. Niki ayamnya kampung nggih. Nggih lah niku. Nggih wonten pedaginge ning ra wonten sing seneng pedaging, macam pernikahan. Akhirnya dapat juga setelah hampir 2 bulan. Enggak ding, sebelum Covid, berarti hampir 3 bulan 4 bulan dapat yang jual sego sego penek ngandul. Ini di sini nih. Pas tinggal satu, katanya ada beberapa yang jual, jadi ada sini ada 5 orang yang jual, tapi cuma tinggal satu yang masih ada. Pas lagi beruntung banget. Sudah pesen makan di pasarnya aja pakai plastik, jadi pakai plastik seadanya, tak balik ya. Sego penek ini lihat, dapat ini nasinya, ini gorinya. Gori itu nangka muda, tapi kalau gudeg kan gorinya nggak pedes, ini gorinya sudah pedes. Terus dapat ini nih, ada tempenya, tahu, sama suir ayam. Ini cuma 10.000 aja. Wah, murah tenan, 10.000. Pedesnya masih sopan banget. Jadi buat yang nggak suka pedes, ini cuma kayak ada mericanya gitu, nggak pedes banget. Ininya nih, ini gurih banget, udah ditempel di tahu nih. Tempenya. Tapi yang jelas nasinya nasi putih biasa, nggak ada rasanya, plain, tapi campur sama gurih pedesnya. Wah, silakan mencicipi. Balik lagi ke Jogja. Di Jogja ada yang jual sate kerenya kere asli, karena bukan dari daging, bukan dari koyor, bukan dari gaji lemak, tapi dari gembus dan bungkil, dari gembus. Dan yang jual ini masih abdi dalam keraton. Jadi ini salah satu yang excited banget di selama Covid 2020, bisa nemuin bapaknya satu ini.
tumbas, Mbah. Oh, nggih. Wah, niki sate kerene koyor napa? Saking gembus. Oh, saking gembus. Yo sekere asli nih Pak niki. Oh, niki kere asli. Nggih. Rumiyin nak sate menika namung menika kalian bungkil. Nggih. Asline gembus kalian kalian bungkil. bungkil. Oh, Nggih. bungkil. Nah, bungkil menika ampas kacang nggih. Ampas kacang, Nggih. nggih, nggih. Rumiyin namung menika dados asli jaman rumiyin ingkang sami napa tiang boten gajah ini naminipun kere to. Oh, nggih. Nek ulam menika nak uger besaran nembe pikantuk ulam. Oh, kados niku, nggih, nggih, nggih. Niki kacang, Pak. Nggih, bumbu kacang niku. Kacang. Nggih. Oh, kados niki nggih. Nggih. Tempat. Ini tempatnya terbatas banget, jadi ini sate kere yang dari apa namanya, gembus. Sate kere dari gembus nih. Satu porsi dapatnya 4, segini 13.000 sama lontong opornya. Ini the real sate kere. Cobain sate gembusnya pakai bungkil. Ini di pinggir jalan, nggak bisa, bapaknya muter terus, jadi memang agak berisik, mohon maaf. Terus ada iringan lagunya Gending Jawa. Ini gembusnya kerasa, tapi yang jelas bumbu kacangnya juga kerasa. Ini tak cobain lontong sama kuahnya. Nih, ini lontongnya pakai ada terongnya. Terus ini apa ini? Tahu nih, tahu tempe. Jadi kompletan banget. Cobain lontong sama kuahnya ya. Kuahnya kayak kuah opor, jadi gurih. Wah, tiba kabeh. Ini bapaknya nyarinya susah. Jalan dari Sorogenen ke arah mana? Ya Sorogenen. Oh, Kecamatan Umbul Harjo. Terus muter ke utara, balik Sorogenen lagi. Gitu. Di Klaten ada lumpia deso kalau aku bilang, karena lumpianya dibuat memang dulunya untuk konsumsi warga lokal supaya mampu beli lumpia. Yang pelopornya itu pengrajin lumpia di Semarang, pernah kerja di Semarang, terus pulang ke Klaten bikin lumpia yang terjangkau, namanya lumpia dulek. Damel pinten potong Ibu? Napa? Niku sak kathah niku. Niki Nggih dados pinten? dadose pinten nggih? kalih ewu langkung. 2.000 langkung. Nggih. Sak niku niku. Nggih. Oh, 2.000 langkung. Nggih. Jenengan perisa diali-tali to? lah nggih. Ya, ini sudah ketemu rumahnya salah satu pengrajin lumpia dulek atau lumpiang kalau di Jogja. Lumpia. Nah, ini Bu Kusmiati nggih, Bu? Bu Kusyati. Oh, Ibu Kusyati ini generasi kedua, jadi bapaknya dulu yang pelopornya gitu nggih. Iya, iya, Nah, iya. pelopornya. Ini baru nguleni toge dicampur sama bumbu-bumbu, terus nanti tinggal dimasukkan ke adonan. Ini kasus niki berarti kudu tiang kali nggih, nek tiang sunggal boten saged. Saged. Terus yang kali. Mungkin enten sing binting meles tunggal. Oh. Foto ya Mas Adian Mas. Ini lumpia duleknya sudah jadi ini dua macam, ini yang goreng pakai minyak banyak, terus ini yang goreng minyak sedikit. Tapi kalau yang rata-rata di pinggir jalan gorengnya yang ini, yang minyak sedikit. Cobain dulu ya, nggak usah dikasih apa-apa dulu.
Ini kayak makan apa ya, toge yang digoreng. Jadi kayak toge tapi dibungkus sama ada kulitnya kayak lumpia. Jadi rasanya beda banget sama lumpia tradisional yang di Semarang dan lain, karena ini isinya cuma toge aja, tambah tok. Masih dari Klaten, ada soto yang jualannya ada additionalnya otak sapi, dan ini otaknya buka jam 8, setengah 9 otaknya sudah habis. Sotonya masih banyak sampai jam 1, tapi otaknya yang memang favorit banget cuma setengah jam sudah sold out ya, terbatas juga sih. Ini sama Bu Sri Witonya langsung dapat jatah langsung otaknya. Matur nuwun nggih Bu. Nggih, sami-sami. Nah itu tadi tempenya juga besar-besar, terus ibunya baik banget masih ngasih otak 1. Wah, mau cobain. Dan yang jelas ini rame banget. Udah nungguin saja. Sebelum cobain kuahnya, lihat nih. Ini daging sapinya dipotongnya kecil-kecil dan ini banyak. Wah. Lihat ini banyak banget nih. Tuh. Ini kuahnya ngaldu banget, kaldu sapi banget. Kuahnya nyalakan licik gitu. Terus sekarang cobain daging sapinya nih. Tadi itu Bu Sri Witonya bilang daging sapinya pakai daging sapi yang kualitas unggul. Wah. Nih otaknya nih. Belum pernah makan otak sapi, tapi ini dibikin kayak gini jadi penasaran. Nyobain soto sapi pakai otak sapi. Wait. Agak rusuh jadinya. Nih. Enak. Memang otak sapi itu nyelakam di sekibir banget. Daging sapi, otak sapi di atas. Ini otak sapinya kalau masuk ke kuah jadi lembut banget, hancur. Dari Klaten meluncur ke Boyolali, ada sego congor mbok semi. Jadi aku nggak bisa bilang apa-apa karena ini simple banget, sederhana banget, cuma nasi sama bagian-bagian dari congor. Congor itu mulut sapi dan tempatnya agak pelosok. Serundeng niki sak baskom ditumbas. Nggih. Wah, berarti saya niki Bu. Econ niki. Solo. Anu niku nggih serundeng ini winginane niku nggih kan buntelke 100, iwake 100, kali sambel ditumbang nggih. 100 napa 100.000? Nggih. Oh, 100.000. Nggih. Tumbangnya mang bungkuske kali mang bungkuske iwak ngoten. Niku sek teng pawon masak napa, Mbak? Niku masak nggih, masak iwak to, Mas. Oh, iwake niku. Nggih. Iki masak. Masak kiambak. Nggih, teman. Pun mboten di anu Mas, putu anak pun do. Omah dhewe kabeh kan ten. Nah, ini sudah dapat nasi congor, nasi idung. Oh ya, congor, sego congor mbok semi. Jadi ini satu porsinya kalian cuma dapat nasi, terus ada koyor, ada congornya, pokoknya macam-macam. Terus dapat sama serundeng. Katanya serundengnya juga sering banyak kemborong. Jadi satu baskom itu ada yang kesini cuma borong serundengnya aja. Ini nih, ini congornya sama ini apa sih? Jadi ini dagingnya campur ya, nggak cuma congor, ada
koyornya juga, ada ototnya juga, pokoknya campur-campur lah. Ada dagingnya sedikit mungkin. Nah, nggak usah kelamaan coba ini. Tadi itu kan dikasih kuah tumpang ya, kuah tumpangnya tuh enak ya. Terus koyornya juga nggak amis, empuk. Ini rekaman sedikit. Kan keliling YouTube Rewind 2020 banyak yang excited banget, banyak yang belum pernah, dan ada kendala dari COVID juga, jadi nggak bisa keliling kemana-mana, nggak bisa jauh-jauh. Tapi yang jelas 2020 sudah kita lalui, sekarang kita sambut 2021, dan sampai jumpa lagi di 2021. Semoga aku bisa nyajiin kulineran yang menarik buat kalian. Sampai jumpa lagi di tahun 2021.